Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aunin Rahmat Alfian, saya dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggota 1. Dea Aprilia Damayanti, 2. Diva Salsa Alfitri, 3. Aunin Rahmat Alfian. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Aunin Rahmat Alfian. Materi kedua akan disampaikan oleh Dea Damayanti. Materi ketiga akan disampaikan oleh Diva Salsa Alfitri. Resiko dalam bisnis. Apa itu resiko dalam bisnis? Resiko adalah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi. Kemungkinan munculnya resiko pada bisnis memang bisa muncul dari berbagai faktor seperti manajemen, sistem, perusahaan, serta strategi yang kurang baik. Selain itu, resiko pada sebuah usaha juga bisa muncul dikarenakan oleh faktor individu maupun karyawan. Saya Dea Aprilia Damayanti akan melanjutkan presentasi dari Alfian. Jenis kerugian yang terjadi pada resiko usaha dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah resiko spekulatif dan yang kedua adalah risiko murni. Apa itu resiko spekulatif? Resiko spekulatif adalah adanya dua kemungkinan yang terjadi, yaitu peluang untung atau peluang rugi. Contoh, pada risiko spekulatif dengan adanya kegiatan pada bursa efek, yaitu pembelian saham. Dividen atau disebut juga peluang keuntungan, yaitu seorang pemegang saham memperoleh keuntungan dari pembagian saham yang sudah diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Sementara itu, peluang rugi jika sebuah perusahaan menerbitkan saham kemudian dibeli oleh pemegang saham sedang mengalami kerugian besar yang terjadi dan perusahaan penerbitan saham terjadi kebangkrutan. Yang kedua adalah risiko murni. Apa itu risiko murni? Risiko murni terjadi jika terjadi dan ternyata berdampak ke kerugian. Namun, jika tidak terjadi atau tidak akan mengalami kerugian ataupun keuntungan. Akibat yang ditimbulkan jika terjadi break even, misalnya kebakaran, pencurian, bencana alam, atau kecelakaan. Dalam hal ini, jika rumah makan terjadi kebakaran, tentu akan mengalami kerugian karena aset ikut habis terbakar. Ada dua akibat yang ditimbulkan setelah itu. Rumah makan tutup sementara karena adanya perbaikan serta pemulihan, atau tutup permanen dikarenakan mengalami kebangkrutan setelah mengalami kebakaran rumah makan. Kontrol yang dilakukan pada resiko usaha. Resiko yang bisa dikendalikan adalah pemasukan produk di pasaran siap dilaksanakan. Kemudian selama berbulan-bulan produk tersebut belum mendapatkan keuntungan apalagi pengembalian atas modal. Tentu akan terjadi kerugian. Namun hal tersebut bisa dikendalikan dengan cara mengevaluasi produk serta strategi marketing. Yang kedua, resiko yang tidak dapat dikembalikan. Biasanya resiko yang tidak bisa dikendalikan merupakan sebuah kejadian yang memang di luar batas manusia untuk memprediksi seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya. Nama saya Diva Salsa Alfitri, saya akan melanjutkan presentasi dari Dea. Macam-macam risiko bisnis. 1. Risiko pada perusahaan, yaitu keadaan pada perusahaan dan saham yang ada akan mengalami kerugian atau berdampak pada keadaan perusahaan. Itulah risiko yang akan terjadi di dalam ruangan lingkup usaha. Yang kedua, keuangan yang berisiko. Risiko keuangan merupakan suatu hal yang sering terjadi dan akan mengakibatkan adanya dampak yang terjadi pada aspek keuangan perusahaan yang mengalami kerugian. Yang ketiga, adanya risiko permodalan. Sebuah penyebab dari kerugian likuiditas penjualan serta keuangan yang menjadi sebab modal usaha menurun drastis di sebuah risiko permodalan.
Yang keempat, risiko terjadi pada pasar. Adanya hal yang terjadi karena adanya persaingan pada usaha dengan gaya hidup pada konsumen. Yang kelima, risiko operasional. Risiko operasional adalah suatu hal yang terjadi karena adanya hasil prediksi yang menyimpang. Solusi mengatasi risiko dalam usaha. 1. Tuliskan rencana bisnis. Dalam menjalankan sebuah bisnis penting, melakukan sebuah rencana tertulis. Lihatlah dari berbagai sudut pandang untuk merencanakan tujuan, melakukan evaluasi, serta melakukan penilaian pada bisnis yang dijalankan. Perhatikan pula strategi operasional, keuangan, serta pemasaran yang dilakukan. 2. Lakukan perencanaan manajemen risiko. Perencanaan manajemen risiko berbeda dengan perencanaan bisnis. Dalam sebuah perencana, manajemen risiko mencantumkan langkah-langkah yang bisa dilakukan, prosedur, dan cara untuk mengatasi jika risiko terjadi. 3. Ikuti rencana yang sudah dibuat. Jika sudah menuliskan sebuah rencana, baik itu rencana bisnis maupun manajemen risiko, maka ikuti apa yang sudah dibuat. Dengan adanya panduan yang sudah dilakukan, maka akan meminimalisir adanya risiko yang terjadi. 4. Minimalisir risiko keuangan dengan pembukuan. Hal penting lainnya dalam menjalani suatu usaha adalah tentang mengatasi masalah pencatatan keuangan yang memperburuk risiko usaha secara keseluruhan. Tanpa pencatatan pengeluaran dan pemasukan yang benar, bisnis Anda berarti buta. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.